Kisah Putri Purnama Merindu. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang terletak di pulau yang asri dan subur, hiduplah seorang raja yang bijaksana bernama Raja Rajendra dan permaisurinya yang cantik dan anggun, Ratu Indira. Kerajaan mereka terkenal dengan keindahan alamnya dan kesejahteraan rakyatnya. Setiap hari, Raja Rajendra dengan penuh perhatian mengamati kehidupan rakyatnya dari balkon istananya yang megah. Ia selalu memastikan bahwa setiap orang di kerajaannya hidup dengan sejahtera dan bahagia. Raja Rajendra adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia sering menyamar sebagai rakyat biasa untuk mendengar langsung keluhan dan harapan rakyatnya. Dengan cara ini, ia bisa memahami kebutuhan mereka dan mengambil keputusan yang tepat untuk kesejahteraan semua. Ratu Indira, dengan kelembutan dan kecantikannya, selalu mendampingi sang raja. Ia dikenal sebagai sosok yang penuh kasih dan selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Namun, waktu terus berlalu. Usia Raja Rajendra dan Ratu Indira semakin bertambah, dan mereka mulai merasakan beban usia. Meski begitu, cinta mereka tetap kuat dan tak tergoyahkan. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal di hati Raja Rajendra. Hingga saat ini, mereka belum dikaruniai seorang anak pun. Kekhawatiran ini sering membuat Raja Rajendra merenung di malam hari, memikirkan siapa yang akan meneruskan tahta kerajaan kelak. Raja Rajendra seringkali berdiri di balkon istananya, memandang jauh ke arah cakrawala, berharap suatu hari Tuhan akan mendengar doanya dan memberinya seorang pewaris. Ia tahu bahwa tanpa pewaris, masa depan kerajaannya akan penuh ketidakpastian. Ratu Indira, yang selalu setia di sisinya, mencoba menghibur sang raja dengan kata-kata lembut dan penuh harapan. Ia percaya bahwa suatu hari, keajaiban akan datang dan mereka akan dikaruniai seorang anak yang akan menjadi penerus tahta kerajaan. Hari demi hari berlalu, dan harapan mereka tetap hidup. Raja Rajendra dan Ratu Indira terus berdoa dan berharap, sambil tetap menjalankan tugas mereka sebagai pemimpin yang adil dan penuh kasih. Mereka percaya bahwa selama mereka tetap bersatu dan berpegang pada cinta mereka, segala sesuatu mungkin terjadi. Dan di suatu hari yang cerah, ketika matahari terbit dengan indahnya di atas kerajaan, sebuah keajaiban pun terjadi yang akan mengubah nasib mereka selamanya. Pada suatu hari yang penuh harapan, Raja Rajendra memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Dengan tekad yang kuat dan hati yang penuh doa, ia memutuskan untuk bertapa di atas sebuah pohon besar yang terletak di tengah hutan lebat di belakang kerajaannya. Pohon itu, yang dikenal sebagai pohon kehidupan, dipercaya memiliki kekuatan magis yang membawa keheningan dan ketenangan. Raja Rajendra mempersiapkan dirinya dengan penuh kesungguhan. Ia mengenakan pakaian sederhana dan membawa hanya sedikit bekal. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan istana dan berjalan menuju hutan. Setiap langkahnya diiringi doa dan harapan agar Tuhan mendengar permohonannya dan memberinya seorang pewaris tahta. Sesampainya di hutan, Raja Rajendra menemukan pohon kehidupan yang menjulang tinggi dengan cabang-cabangnya yang kokoh. Ia memanjat pohon itu dengan hati-hati dan menemukan tempat yang nyaman di salah satu cabangnya yang besar. Di sana, ia duduk bersila dan mulai bertapa, memusatkan seluruh pikirannya pada doa-doanya kepada Yang Kuasa. Sementara itu, di istana, Ratu Indira menunggu dengan penuh harap. Setiap hari, ia berdiri di balkon istana, memandang ke arah hutan, berharap melihat tanda-tanda dari sang raja. Meski hatinya dipenuhi kekhawatiran, ia tetap percaya bahwa doa-doa mereka akan dijawab. Ratu Indira menghabiskan hari-harinya dengan berdoa dan memohon kepada Tuhan agar memberikan kekuatan dan ketabahan kepada suaminya. Di tengah hutan, seorang pengawal setia menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Setiap hari, dia membawa makanan dan minuman untuk sang raja. Ia berjalan melalui hutan lebat, melewati jalan setapak yang hanya dikenal oleh sedikit orang. Pengawal tersebut memastikan bahwa Raja Rajendra mendapatkan segala yang dibutuhkan untuk bertahan selama masa pertapaannya. Hari demi hari berlalu, dan Raja Rajendra tetap teguh dalam pertapaannya. Ia berdoa dengan penuh kesungguhan agar memberinya seorang anak yang akan menjadi penerus tahta kerajaan. Di istana, Ratu Indira dan seluruh rakyat menunggu dengan penuh harap, percaya bahwa doa-doa mereka akan segera dijawab.
Pada suatu malam yang tenang di tengah pertapaannya, Raja Rajendra mengalami mimpi yang sangat indah dan penuh makna. Dalam mimpinya, ia melihat bulan purnama yang bersinar terang dan memancarkan cahaya lembut di atas kerajaan. Cahaya bulan itu begitu memukau, menerangi seluruh kerajaan dengan sinar yang menenangkan. Di bawah sinar bulan purnama itu, Raja Rajendra melihat begitu banyak orang yang berkerumun di luar gerbang kerajaan, semua dengan wajah penuh kekaguman dan harapan, menatap keindahan bulan yang bersinar di langit malam. Raja Rajendra terbangun dari mimpinya dengan hati yang penuh harapan. Ia merasa bahwa mimpi itu adalah pertanda baik dari Tuhan. Dengan semangat baru, ia memutuskan untuk mengakhiri pertapaannya dan kembali ke istana. Sesampainya di istana, Raja Rajendra segera menemui Ratu Indira dan menceritakan mimpinya dengan penuh antusiasme. Ratu Indira mendengarkan dengan seksama, dan setelah mendengar cerita sang raja, ia merasa bahwa mimpi itu adalah pertanda bahwa doa-doa mereka akan segera terkabul. Ratu Indira dengan penuh harap berkata, "Mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa kita, wahai suamiku. Mungkin Tuhan telah mendengar permohonan kita dan akan segera mengaruniai kita seorang anak." Raja Rajendra merasakan harapan yang sama dan mereka berdua berdoa dengan penuh syukur dan harapan. Waktu berlalu, dan harapan mereka semakin kuat. Hingga suatu hari, Ratu Indira merasakan perubahan dalam dirinya. Ia segera memanggil tabib istana untuk memastikan apa yang dirasakannya. Setelah pemeriksaan, tabib istana dengan wajah penuh sukacita mengumumkan bahwa Ratu Indira sedang mengandung. Berita ini membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi Raja Rajendra dan Ratu Indira. Mereka berdua sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah yang telah diberikan. Kabar kehamilan Ratu Indira segera menyebar ke seluruh kerajaan. Rakyat kerajaan merayakan berita gembira ini dengan penuh sukacita. Mereka mengadakan pesta dan doa bersama untuk mendoakan kesehatan dan keselamatan Ratu Indira serta calon pewaris tahta. Raja Rajendra dan Ratu Indira merasa sangat diberkati dan berjanji untuk terus memimpin kerajaan dengan bijaksana dan penuh kasih sayang. Setelah 9 bulan yang penuh harapan dan doa, akhirnya tiba saat yang dinantikan. Pada suatu malam yang tenang, di bawah sinar bulan purnama yang indah, Ratu Indira melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Raja Rajendra menyambut kelahiran putrinya dengan hati yang penuh sukacita dan rasa syukur. Ia memandang wajah mungil putrinya yang bersinar seperti bulan purnama dan memutuskan untuk memberinya nama Purnama, sesuai dengan mimpi yang ia alami saat bertapa. Raja Rajendra dan Ratu Indira membesarkan Putri Purnama dengan penuh cinta dan perhatian. Sejak kecil, Putri Purnama tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Raja Rajendra, dengan kebijaksanaannya, mengajarkan banyak hal kepada putrinya. Ia percaya bahwa seorang pemimpin yang baik harus memiliki pengetahuan yang luas dan hati yang bijaksana. Oleh karena itu, ia mulai mengajarkan Putri Purnama tentang berbagai aspek kepemimpinan kerajaan. Setiap pagi, Raja Rajendra dan Putri Purnama berjalan-jalan di taman istana yang indah. Di sana, Raja Rajendra menceritakan kisah-kisah tentang para pemimpin besar dan keputusan bijaksana yang mereka ambil. Ia mengajarkan putrinya tentang pentingnya mendengarkan rakyat, memahami kebutuhan mereka, dan mengambil keputusan yang adil. Putri Purnama mendengarkan dengan penuh perhatian, menyerap setiap kata yang diucapkan oleh ayahnya. Selain itu, Raja Rajendra juga mengajarkan Putri Purnama seni bela diri. Ratu Indira, dengan kelembutannya, mengajarkan Putri Purnama tentang kebijaksanaan dan kasih sayang. Ia mengajarkan putrinya tentang pentingnya empati dan bagaimana menjadi pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya. Putri Purnama belajar untuk memahami dan menghargai setiap orang, tidak peduli seberapa kecil peran mereka dalam kerajaan. Hari demi hari, Putri Purnama tumbuh menjadi seorang putri yang cerdas, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Ia mewarisi sifat-sifat terbaik dari kedua orang tuanya. Raja Rajendra dan Ratu Indira merasa sangat bangga dan bahagia melihat putri mereka tumbuh menjadi pemimpin yang mereka impikan. Putri Purnama tidak hanya dicintai oleh keluarganya, tetapi juga oleh seluruh rakyat kerajaan. Dengan bimbingan dan cinta dari Raja Rajendra dan Ratu Indira, Putri Purnama siap untuk mengambil alih tahta kerajaan di masa depan.
Ia berjanji untuk memimpin dengan keadilan dan kasih sayang, seperti yang telah diajarkan oleh kedua orang tuanya. Ketika Putri Purnama menginjak usia 17 tahun, kecantikannya semakin mempesona dan memikat hati siapa saja yang melihatnya. Kulitnya yang putih dan halus seperti porselen, matanya yang lentik dan bercahaya seperti bintang di langit malam, hidungnya yang mancung sempurna, serta rambut hitam panjangnya yang berkilau seperti sutra, membuat Putri Purnama menjadi sosok yang sangat menawan. Setiap kali ia berjalan di taman istana atau muncul di acara kerajaan, semua mata tertuju padanya dengan kekaguman. Raja Rajendra dan Ratu Indira sangat bangga dengan kecantikan dan keanggunan putri mereka. Mereka melihat Putri Purnama sebagai anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Namun, kecantikan Putri Purnama juga membuat Raja Rajendra menjadi sangat protektif. Ia tahu bahwa kecantikan putrinya bisa menarik perhatian banyak orang, termasuk mereka yang mungkin memiliki niat buruk. Oleh karena itu, Raja Rajendra menetapkan aturan yang ketat. Putri Purnama tidak diperbolehkan keluar dari istana. Putri Purnama, meskipun memahami kekhawatiran ayahnya, sering merasa terkurung di dalam istana. Ia merindukan kebebasan untuk menjelajahi dunia di luar tembok istana, untuk melihat dan merasakan kehidupan rakyatnya secara langsung. Namun, ia selalu menghormati keputusan ayahnya dan berusaha untuk menemukan kebahagiaan di dalam istana. Ia menghabiskan waktu dengan belajar, membaca, dan berlatih seni bela diri yang diajarkan oleh ayahnya. Raja Rajendra, meskipun protektif, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk putrinya. Putri Purnama tumbuh menjadi seorang putri yang tidak hanya cantik, tetapi juga cerdas dan berbakat. Ia menguasai berbagai bahasa, seni musik, dan tari, serta memiliki pengetahuan yang luas tentang sejarah dan budaya kerajaannya. Ratu Indira, dengan kelembutannya, selalu berada di sisi Putri Purnama. Ia mengajarkan putrinya tentang kebijaksanaan dan kasih sayang, serta bagaimana menjadi pemimpin yang adil dan peduli terhadap rakyatnya. Putri Purnama belajar banyak dari ibunya, dan ia berjanji untuk menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana seperti kedua orang tuanya. Meskipun hidupnya di dalam istana penuh dengan kemewahan dan pendidikan yang baik, Putri Purnama tetap merindukan kebebasan. Ia sering berdiri di balkon istana, memandang jauh ke arah cakrawala, membayangkan petualangan dan kehidupan di luar sana. Ia berharap suatu hari nanti, ia akan mendapatkan kesempatan untuk menjelajahi dunia dan melihat keindahan serta keajaiban yang ada di luar tembok istana. Raja Rajendra, yang selalu memperhatikan putrinya, menyadari keinginan Putri Purnama. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia harus memberikan kebebasan kepada putrinya untuk menemukan jalannya sendiri. Namun, untuk saat ini, ia merasa bahwa menjaga Putri Purnama tetap aman di dalam istana adalah yang terbaik. Suatu hari yang cerah, Putri Purnama memberanikan diri untuk menyampaikan permintaan yang telah lama ia pendam kepada Raja Rajendra. Dengan hati yang penuh harap, ia berkata, "Ayahanda, izinkanlah aku untuk berjalan-jalan keluar dari istana. Aku ingin melihat dunia luar dan merasakan kehidupan di luar tembok istana. Aku merasa bosan dan terkurung jika harus terus berada di dalam kerajaan." Raja Rajendra mendengarkan permintaan putrinya dengan hati yang berat. Ia sangat mencintai Putri Purnama dan selalu ingin melindunginya dari segala bahaya. Namun, ia juga memahami keinginan putrinya untuk melihat dunia luar. Setelah merenung sejenak, Raja Rajendra akhirnya mengangguk dan berkata, "Baiklah, Putri. Aku akan mengizinkanmu keluar dari istana, tetapi dengan syarat kau harus berada dalam pengawalan ketat. Aku sendiri akan menemanimu bersama beberapa pengawal." Putri Purnama tersenyum bahagia mendengar keputusan ayahnya. Keesokan harinya, rombongan kerajaan pun bersiap-siap untuk berangkat. Putri Purnama mengenakan pakaian sederhana namun tetap anggun, dan ia tampak sangat bersemangat. Raja Rajendra, dengan penuh perhatian, memastikan bahwa semua persiapan telah dilakukan dengan baik. Rombongan kerajaan berangkat menuju pasar tradisional yang terletak di luar istana. Sepanjang perjalanan, Putri Purnama merasa sangat gembira. Ia melihat pemandangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pepohonan yang rindang, sungai yang mengalir jernih, dan rumah-rumah penduduk yang sederhana namun penuh kehidupan.
Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti petualangan baru. Ketika rombongan melintasi beberapa perkampungan, para penduduk keluar dari rumah mereka untuk melihat iring-iringan kerajaan. Mereka terpesona oleh kecantikan Putri Purnama yang luar biasa. Wanita dan pria, tua dan muda, semua bersorak-sorai dan memberikan salam hormat kepada sang putri. Putri Purnama membalas dengan senyuman manis dan melambaikan tangan, membuat hati rakyatnya semakin terpikat. Sesampainya di pasar tradisional, Putri Purnama merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Suasana pasar yang ramai dengan pedagang yang menjajakan berbagai barang dagangan, aroma rempah-rempah yang khas, dan suara riuh rendah para pembeli membuatnya merasa hidup. Ia berjalan-jalan di antara para pedagang, melihat-lihat barang-barang yang dijual, dan sesekali berbicara dengan penduduk setempat. Raja Rajendra, yang selalu berada di sisinya, merasa bangga melihat putrinya berinteraksi dengan rakyatnya dengan begitu ramah dan penuh kasih. Hari itu berlalu dengan cepat. Putri Purnama merasa sangat puas dan senang karena akhirnya ia bisa melihat dunia luar dan merasakan kehidupan di luar istana. Ketika matahari mulai terbenam, rombongan kerajaan pun kembali ke istana. Putri Purnama merasa sangat berterima kasih kepada ayahnya karena telah mengizinkannya untuk keluar dan melihat dunia. Sesampainya di istana, Putri Purnama menceritakan pengalamannya kepada Ratu Indira dengan penuh antusiasme. Ratu Indira tersenyum mendengar cerita putrinya dan merasa bahagia melihat Putri Purnama begitu gembira. Raja Rajendra, meskipun merasa lega karena putrinya kembali dengan selamat, juga merasa bangga karena Putri Purnama telah menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan selama perjalanan mereka. Hari itu menjadi kenangan indah bagi Putri Purnama. Ia belajar banyak hal baru dan merasa lebih dekat dengan rakyatnya. Dengan hati yang penuh harapan, Putri Purnama menantikan petualangan dan tantangan baru yang akan datang di masa depan. Keesokan harinya, sesuatu yang tak terduga terjadi di luar gerbang kerajaan. Ratusan orang berkerumun, memanggil-manggil nama Putri Purnama dengan penuh kerinduan. Raja Rajendra, yang terkejut melihat kerumunan besar itu, segera memerintahkan penasihatnya untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Penasihat kerajaan dengan cepat menuju gerbang dan berbicara dengan para penduduk yang berkumpul. Setelah berbicara dengan beberapa orang, penasihat kembali ke istana dan melaporkan kepada Raja Rajendra. Yang mulia, para penduduk ini merasa kerinduan yang tak tertahankan setelah melihat wajah Putri Purnama kemarin. Mereka semua ingin bertemu dengannya lagi, kata penasihat dengan nada serius. Raja Rajendra terdiam sejenak, merenungkan situasi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tidak menyangka bahwa kecantikan putrinya akan membawa dampak sebesar ini. Ternyata, setiap orang yang sekali memandang wajah Putri Purnama akan merasakan kerinduan yang mendalam dan tak terobati. Hari demi hari berlalu, namun kerumunan di luar gerbang kerajaan tidak berkurang. Setiap hari, ratusan penduduk silih berganti datang, berharap bisa melihat Putri Purnama lagi. Hal ini membuat Raja Rajendra semakin bingung dan khawatir. Ia tidak ingin putrinya menjadi sumber kegelisahan bagi rakyatnya, namun ia juga tidak tahu bagaimana cara mengatasi masalah ini. Akhirnya, Raja Rajendra memutuskan untuk berdiskusi dengan para penasihatnya. Mereka berkumpul di ruang pertemuan istana, mencoba mencari solusi terbaik. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bisa memberikan jalan keluar yang memuaskan. Semua usulan tampak tidak efektif untuk mengatasi kerinduan yang begitu kuat dari rakyat. Pada malam harinya, Raja Rajendra yang kelelahan akhirnya tertidur dengan hati yang penuh kegelisahan. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang Tuhan yang bersinar terang datang menghampirinya. Tuhan itu berkata, "Raja Rajendra, masalahmu akan selesai ketika Putri Purnama bertemu dengan jodohnya dan menikah. Hanya pemuda yang tidak terpengaruh oleh kerinduan ini yang akan menjadi jodohnya." Berbekal petunjuk dari mimpinya, Raja Rajendra memutuskan untuk berbicara dengan Putri Purnama. Dengan hati-hati, ia memanggil putrinya ke ruang pertemuan istana. Putri Purnama, yang selalu menghormati ayahnya, datang dengan penuh rasa ingin tahu. Raja Rajendra memulai percakapan dengan lembut. "Putri, ada sesuatu yang penting yang harus kita bicarakan. Untuk memecahkan permasalahan di kerajaan dan memenuhi kerinduan rakyat,
Kau harus segera bertemu dengan jodohmu dan menikah. Putri Purnama terkejut mendengar kata-kata ayahnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pernikahan akan menjadi solusi untuk masalah yang dihadapi kerajaannya. Namun, setelah merenung sejenak, ia menyadari betapa pentingnya hal ini bagi kedamaian dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan hati yang tulus, ia berkata, "Ayahanda, jika ini adalah cara untuk membawa kedamaian bagi kerajaan dan rakyat kita, aku akan setuju. Aku memasrahkan semuanya kepada Ayahanda." Raja Rajendra merasa lega mendengar kesediaan putrinya. Ia segera mengumpulkan para penasihat dan punggawa kerajaan untuk merundingkan langkah selanjutnya. Mereka memutuskan untuk mengadakan sayembara besar-besaran, mengumumkan bahwa Putri Purnama akan menikah dengan pemuda yang memenuhi syarat. Pengumuman ini segera disebarkan ke seluruh penjuru negeri. Berita tentang sayembara ini menyebar secepat kilat. Kerajaan-kerajaan tetangga segera mengirimkan para pangerannya ke kerajaan, berharap salah satu dari mereka akan menjadi jodoh Putri Purnama. Para bangsawan dari berbagai wilayah juga tidak ingin ketinggalan, mereka mengirimkan putra-putra terbaik mereka untuk ikut serta dalam sayembara. Bahkan rakyat biasa pun ikut ambil bagian, berharap bahwa mungkin salah satu dari mereka akan memenuhi syarat yang ditentukan. Hari yang dinantikan pun tiba. Lapangan kerajaan dipenuhi oleh para peserta sayembara yang datang dari berbagai penjuru negeri. Mereka semua berkumpul dengan penuh harap dan ketegangan. Aturan sayembara telah diumumkan. Setiap peserta akan diperlihatkan wajah Putri Purnama, dan mereka yang mampu bertahan tanpa merindukan sang putri lebih dari 1 hari akan dianggap sebagai jodoh yang berhak mempersuntingnya. Para peserta berdiri dengan tegang, menunggu momen yang akan menentukan nasib mereka. Tiba-tiba, Putri Purnama muncul di panggung kerajaan, berjalan dengan anggun dan memancarkan kecantikan yang luar biasa. Cahaya matahari pagi yang menyinari wajahnya membuatnya tampak seperti dewi yang turun dari kayangan. Sontak, semua peserta terpukau dan terpana melihat kecantikan Putri Purnama. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan mereka darinya. Namun, sesaat kemudian, kerinduan yang tak tertahankan mulai merasuki hati mereka. Satu persatu, para peserta berlarian menuju gerbang kerajaan, berharap bisa melihat wajah Putri Purnama sekali lagi. Namun, para pengawal kerajaan dengan sigap menutup gerbang, mencegah mereka untuk masuk kembali. Raja Rajendra yang menyaksikan kejadian ini merasa sedih dan kecewa. Di antara sekian banyak peserta, tidak ada satupun yang mampu bertahan dari kerinduan memandang wajah putrinya. Ketika matahari mulai terbenam, dan harapan Raja Rajendra mulai memudar, tiba-tiba muncul seorang pemuda tampan. Meskipun penampilannya sederhana, ia memiliki aura yang tidak biasa. Tampaknya, ia bukan berasal dari golongan kerajaan atau bangsawan. Dengan penuh keyakinan, pemuda itu mendekati Raja Rajendra dan menyatakan keinginannya untuk mengikuti sayembara. Raja Rajendra tertegun sejenak, merasa ragu. Namun, melihat ketulusan dan keberanian pemuda itu, ia akhirnya menyetujui. Pemuda itu kemudian diperlihatkan wajah Putri Purnama. Reaksinya berbeda dari yang lain. Meskipun terpana oleh kecantikan sang putri, ia tetap tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerinduan yang tak tertahankan. Putri Purnama, yang juga melihat pemuda itu, merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ada daya tarik aneh dalam dirinya yang mengatakan bahwa pemuda tersebut adalah seseorang yang istimewa. 1 hari berlalu, dan pemuda itu ternyata mampu melewati ujian sayembara. Ia tidak terpengaruh oleh kerinduan yang dirasakan oleh peserta lainnya. Raja Rajendra merasa lega dan bahagia. Ia percaya bahwa pemuda ini adalah jodoh yang telah ditentukan untuk Putri Purnama. Dengan penuh sukacita, Raja Rajendra mengumumkan bahwa pemuda tersebut adalah pemenang sayembara dan berhak mempersunting Putri Purnama. Seluruh kerajaan merayakan berita ini dengan penuh kegembiraan. Raja Rajendra, yang penasaran dan terkesan dengan sosok pemuda tersebut, memutuskan untuk berbicara lebih lanjut dengannya. Setelah upacara sayembara selesai dan kerumunan mulai bubar, Raja Rajendra memanggil pemuda itu ke ruang pertemuan istana. Dengan tatapan penuh rasa ingin tahu, Raja Rajendra bertanya, "Siapakah sebenarnya engkau, wahai pemuda? Bagaimana kau bisa tidak terpengaruh oleh aura kerinduan Putri Purnama yang begitu kuat?" Pemuda itu, dengan sikap tenang dan penuh hormat, menjawab, "Maaf, Baginda.
Saya hanyalah seorang pemuda biasa. Nama saya adalah Kirana, seorang pujangga yang hidup terasing di tengah hutan belantara. Alam adalah bagian dari hidup saya, dan dari sanalah saya merangkai syair-syair kehidupan. Kecantikan rupa, kekayaan, dan kekuasaan adalah bagian dari perhiasan dunia yang dapat berpengaruh baik atau buruk tergantung dari tingkat kebijaksanaan seorang insan. Untuk dapat mengendalikan segala pengaruh perhiasan dunia, kita harus tahu dan mengenal sumber dari segala sumber perhiasan dunia tersebut, yang tiada lain adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Mendengar jawaban tersebut, Raja Rajendra terperangah. Kata-kata pemuda itu seakan membuka mata hatinya, seperti menemukan secercah mutiara yang hilang dalam hidupnya. Ia merasa bahwa pemuda ini memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, meskipun hidup dalam kesederhanaan. Raja Rajendra menyadari bahwa kebijaksanaan sejati tidak selalu datang dari istana atau kekayaan, tetapi bisa ditemukan dalam hati yang tulus dan pikiran yang jernih. Raja Rajendra kemudian berkata, "Kirana, kata-katamu sangat bijaksana. Aku merasa bahwa Tuhan telah mengirimkanmu untuk membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi kerajaanku. Aku sangat bersyukur telah menemukanmu. Aku percaya bahwa engkau adalah jodoh yang tepat untuk Putri Purnama." Kirana tersenyum dengan rendah hati dan berkata, "Terima kasih, Baginda. Saya merasa sangat terhormat. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi pendamping yang baik bagi Putri Purnama dan melayani kerajaan dengan sepenuh hati." Putri Purnama, yang mendengarkan percakapan tersebut dari kejauhan, merasa hatinya bergetar. Ia merasakan ketulusan dan kebijaksanaan dalam diri Kirana, dan ia yakin bahwa pemuda ini adalah orang yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Dengan penuh harapan, ia mendekati ayahnya dan Kirana, dan berkata, "Ayahanda, saya juga merasa bahwa Kirana adalah orang yang tepat untukku. Saya percaya bahwa bersama-sama, kami bisa membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi kerajaan." Raja Rajendra merasa sangat bahagia mendengar kata-kata putrinya. Ia memeluk Putri Purnama dengan penuh kasih dan berkata, "Anakku, aku sangat bangga padamu. Aku yakin bahwa kalian berdua akan menjadi pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih sayang." Setelah kejadian yang mengungkapkan jodoh Putri Purnama, Raja Rajendra segera memerintahkan para penasihat dan punggawa kerajaan untuk menyelenggarakan pernikahan yang meriah antara Putri Purnama dan pemuda pujangga misterius tersebut, yang kini dikenal sebagai Kirana. Persiapan pernikahan dilakukan dengan penuh semangat dan antusiasme. Istana dihiasi dengan bunga-bunga indah dan lampu-lampu yang berkilauan, menciptakan suasana yang penuh keajaiban dan kebahagiaan. Pada hari pernikahan, seluruh rakyat kerajaan berkumpul di istana untuk menyaksikan momen bersejarah tersebut. Putri Purnama tampil anggun dalam balutan gaun putih yang berkilauan, sementara Kirana, meskipun sederhana, tampak gagah dan penuh wibawa. Upacara pernikahan berlangsung dengan hikmat, diiringi doa dan restu dari Tuhan. Raja Rajendra dan Ratu Indira menyaksikan dengan mata yang berbinar-binar, merasa bangga dan bahagia melihat putri mereka menemukan jodoh yang tepat. Setelah pernikahan berlangsung, keajaiban pun terjadi. Pengaruh kerinduan yang selama ini dirasakan oleh para penduduk secara ajaib menghilang. Mereka yang sebelumnya merasakan kerinduan yang tak tertahankan kini merasa lega dan tenang. Rakyat pun segera kembali pada kehidupan masing-masing dengan hati yang penuh kedamaian. Sejak saat itu, Putri Purnama dikenal dengan sebutan Putri Purnama Merindu, sebagai penghormatan atas kecantikannya yang mempesona dan kisah cinta yang menginspirasi. Beberapa waktu kemudian, Raja Rajendra yang telah menginjak usia renta merasa bahwa saatnya telah tiba untuk menyerahkan tahta kepada generasi berikutnya. Dengan hati yang penuh kebijaksanaan, ia memutuskan untuk menobatkan Putri Purnama Merindu dan Kirana sebagai raja dan ratu baru kerajaan. Upacara penobatan berlangsung dengan megah, dihadiri oleh para bangsawan, rakyat, dan tamu dari kerajaan-kerajaan tetangga. Putri Purnama Merindu dan Kirana memimpin kerajaan dengan adil dan bijaksana. Mereka menerapkan nilai-nilai kebijaksanaan yang telah diajarkan oleh Raja Rajendra dan Ratu Indira, serta menambahkan sentuhan kasih sayang dan empati dalam setiap keputusan mereka. Di bawah kepemimpinan mereka, kerajaan semakin makmur dan sejahtera. Rakyat hidup dengan damai dan bahagia, merasa dilindungi dan dihargai oleh pemimpin mereka. Legenda tentang kecantikan,
kebijaksanaan, dan cinta sejati Putri Purnama Merindu dan Kirana terus diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, mengajarkan bahwa cinta sejati dan kebijaksanaan adalah kunci untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan. Kerajaan terus berkembang, menjadi simbol keadilan dan kemakmuran di seluruh negeri. Dan demikianlah, Putri Purnama Merindu dan Kirana hidup bahagia bersama, memimpin kerajaan dengan penuh cinta dan kebijaksanaan, membawa kerajaan mereka ke masa depan yang cerah dan penuh harapan. Rakyat mereka selalu mengenang dan menghormati mereka sebagai pemimpin yang adil dan penuh kasih, yang telah membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi semua.